Selamat sore menjelang malam, saudara-saudara sekalian. Hari Minggu ketiga Prapaskah tanggal 22 Maret 2020. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Bangunlah Iman yang Teguh. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Bagi saudara kami yang berada di luar sana, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca firman Tuhan seperti kami. Biarlah firman Tuhan yang mereka baca dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas pada hari esok. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan untuk hari ini, untuk renungan malam, itu terambil dari Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan 25 yang menyatakan, "Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, melalui tema kita pada hari ini untuk membangun iman yang kokoh, seperti Anda tahu bahwa setiap bangunan ini berdiri di atas fondasi dengan strukturnya. Fondasi dan struktur yang kokoh menjadikan bangunan kuat hingga mencapai usia ratusan tahun. Tapi sebaliknya, fondasi yang lemah dan struktur yang goyah hanya akan mendatangkan kerugian serta celaka bagi orang yang tinggal di dalamnya. Dan demikian pula hidup orang percaya, seperti kita yang diibaratkan seperti sebuah bangunan tanpa fondasi yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Kehidupan orang percaya mudah diombang-ambingkan oleh penyesatan dan pergumulan lainnya. Yudas menasihatkan jemaat binaannya untuk memperkokoh fondasi iman mereka di tengah gencara serangan para penyesat. Baginya para penyesat adalah gembala palsu yang egois dan tidak bertanggung jawab. Mereka suka memutarbalikkan ajaran para rasul demi pembenaran diri dan hanya mencari keuntungan pribadi. Di dalam kitab Yudas mengingatkan bahwa satu-satunya kekuatan jemaat dalam menghadapi para penyesat tersebut adalah dengan berpegang pada ajaran yang benar yang telah disampaikan oleh para rasul. Orang percaya di masa kini juga tidak luput dari incaran para penyesat, baik di dalam maupun di luar persekutuan. Mereka adalah orang-orang sombong yang menganggap dirinya hebat ketimbang orang lain. Mereka selalu merasa lebih maju dan lebih tahu, termasuk tentang Tuhan. Namun anehnya mereka suka menebar racun baik di dalam hati, di dalam relasi,
maupun di dalam karya sesamanya. Sungguh mereka ini penuh dengan kepalsuan. Kita sepatutnya selalu waspada terhadap mereka. Jangan terkecoh oleh penampilan, sebab mereka bisa menggunakan segala cara termasuk mengutip firman Tuhan untuk membenarkan perbuatan dan pikiran mereka yang sesat. Cara untuk menghadapi para penyesat dan kelakuan mereka adalah dengan melandasi iman kita pada kebenaran firman Tuhan, serta hidup berdasarkan pimpinan Roh Kudus melalui kesetiaan berdoa dan merenungkan Alkitab. Demikianlah Bapak Ibu renungan kita pada malam hari ini. Kiranya apa yang kita pendengarkan pada hari ini menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, terima kasih untuk curahan, untuk setiap pertimbangan yang boleh kami nyatakan di dalam kehidupan kami atas kasih dan penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Kokohkanlah iman kami di tengah penyesatan ini, ya Bapa. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.